Oh, lama ya? Kan sebelumnya saya daftar tentara mah. Oh gitu. Iya, cita-cita saya ini bukan jadi atlet sebenarnya. Berapa kali nah? Berapa kali? 8 kali? 4 tahun. Jadi atlet ini nggak ada cita-citaku dari kecil. Nggak kepikiran gitu ya? Enggak. Ya, saya udah terbiasa berteman dengan rasa sakit. Nah, jadi kalau saya nggak berteman dengan rasa sakit, nggak akan bertahan saya sampai detik ini. Iya. Kalau kamu takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Aku memulai debut profesional itu dengan kekalahan. Lawan siapa waktu itu? Lawan Denny Dava dulu. Waktu itu Kang Agung melihat sosok seorang Ronald itu gimana? Nol banget, bukan minus malah. Gara-gara itu pas pertandingan kan? Iya. Bukan karena tarung di jalanan Oh, kayak. saya nggak pernah. Saya pantang tarung di jalan. Nah. Semakin saya belajar bela diri, saya semakin pantangin tuh. Saya makin gampang mukul orang. Nah, itu. itu. Jujurnya dulu kalau aku dulu striking itu masih Berapi-api ya? gatal, tapi Masih emosi ya? awal saya mulai nurunin ego saya itu pada saat saya mengenal dunia jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jangan karena cedera tai kucing ini saya mundur. Heeh. Ya udah kita bertaruh aja. Iya. Kalau memang rezeki saya Tuhan udah kasih yang terbaik buat saya. Dan puji Tuhannya saya bisa selesaikan 3 ronde walaupun banyak kontroversi di pertarungan itu. Oh, mau bahas kontroversinya tuh nggak usah nih? Tergantung Bapak aja. Ya. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Ngobrol lagi kita di Ngobrol di PR. Kali ini kita kedatangan petarung nih. Petarung dan pelatihnya, pemilik bootcampnya. Ada Bang Ronald Siahaan yang kemarin baru jadi mendapat sabuk abadi ya di One Pride. Selamat datang Bang. Dan Kang Agung. Siap. Pemilik di Garasi Bootcamp apa Satria sama Satria Negara. Fighting Nanti Camp. kita cerita ngobrol-ngobrol. Tapi sebenarnya kita pengen dulu ngobrol nih sama si Bang Ronald kemarin pas pertandingan terakhir itu. Akhirnya mendapat sabuk abadi itu perjalanannya tuh sampai sana tuh memang dari kecil seneng gelut apa ya? Berantem ya. Seneng berantem. Hobi gitu. Tapi nggak suka mukulin orang tiba-tiba mukul ya. Oh. Kalau hobi berantem dulu kecil sering. Tapi sering berjalannya waktu makin dewasa udah tahu manfaatnya kamu belajar bela diri ini apa sih gitu. Emang kecil di mana? Saya besar di Pematang Siantar, tapi saya lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Bingung kan? Bingung kan? Lahir di Bandung, terus pindah ke sana. Pindah ke sana. Oh. Setahun doang saya di sini. Oh gitu. Iya, besar udah di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oh. Nah, di Bandung ibu di sini. Mama asli Sukabumi. Gitu. Jadi darah Sunda juga nih. Iya. Sundanya. Iya, mama saya asli Sunda. Oh, gitu. Iya, jadi saya blasteran saya. Tapi nggak bisa Sunda. Nggak bisa. Bisanya cuma bilang nuhun. Ya cukup lah ya. Makadaman. Nah emang, nah kecil di Siantar ya. Dari kecil memang udah belajar bela diri? Sudah. Kebetulan bapak saya sebenarnya dari diriku sendiri sih berawal karena saya dulu terinspirasi itu dari film. Film apa? Kungfu. Kungfu Panda, bukan? Film silat-silat gitu. Saya terinspirasi dari situ. Siapa sosok pesilat film Jackie Kungfu Chan, itu? Jet Li, semua aktor-aktor terkenal itu saya tahu semuanya. Jadi saya dulu pengkoleksi kaset. Oh, gitu. Dulu kan masih sampai zaman DVD. sampai seniat itu gitu? Iya benar. Saya tonton yang bajakan juga. Yang penting saya suka lihat aksinya gitu. Jadi bapak lihat saya, ini anaknya ada bakat nih gitu. Jadi saya dimasukin bela diri di umur saya yang 8 tahun. 8 tahun, berarti mungkin kelas 2 SD. Saya kelas 4. 4 Saya SD. cepat, saya nggak ada TK. Oh gitu, langsung? SD 5 tahun. Jadi saya tamat SMA itu nggak pas 17 tahun. Oh, lebih muda, Ya, 15 tahunan mungkin ya? Iya. Makanya jadi juara yang sabuk abadi termuda juga ya? Termuda Nanti juga kita cerita di juga Indonesia. Di Indonesia. Benar. Nah, kecil di Pematang Siantar, ngapain aja di sana? Sekolah. Kalau ibu? Bapak orang tua maksudnya kerja? Bertani. Oh. Kalau bapak bertani, mama jaga warung lah. Kita ada warung tuak namanya di sana. Lapo. Lapo tuak. Terus di sana ngapain aja? Saya di sekolah. Selain itu ada kegiatan apa gitu kan? Mungkin anak keberapa dari beberapa saudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi saya anak tengah. Tapi yang khusus bela diri cuma Bang Ronald aja? Oh bukan. Kita kebetulan laki-laki semua dan semua bela diri. Oh. Jadi kerjaan saya berantem sama bang saya sama adik saya. Sama berarti saya juga gitu. Saya 3-3. Tapi duluan saya setahun berjalan. Ikutan bela diri. Baru mereka nyusul adik saya sama bang saya. Nah, suasana ada yang dirindukan nggak? Kalau suasana Pematang Siantar itu seperti apa sih yang dirindukan dulu?
Siantar itu ya pasti kemanapun saya melangkah meninggalkan Siantar, tapi hati saya tetap di sana. Iya. Oh, orang tua masih di sana. Masih Katanya suka nyari kodok juga. dari kecil. Untuk hidup apa? Untuk dijual. dijual. Jadi pekerjaan saya itu tiap malam itu saya kerjanya cari kodok. Cari kodok. Oh, Oh, itu banyak sawah berarti di sana. Iya, banyak sawah. Jadi dari kecil aku itu udah cari kodok ini sama bapak. Dulunya berdua. Aku yang diajak, adik saya, abang saya mah nggak mau. Saya yang mau siap kerja dulunya waktu kecil gitu. Dan pada akhirnya mereka juga tetap ikut. Tapi awalnya sampai saya tamat sekolah ya saya besarnya dapat duitnya itu dari situ. Jualan kodok. Jadi saya tangkap kodoknya, bersihkan, mama yang masak di warung untuk tambul. Oh, untuk cemilan gitu ya? Cemilan orang yang minum tuak di Lapo gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang, nanti saya kalau pulang pasti saya buat konten saya buat tangkap kodok. Masih buka berarti warungnya? Masih. Oh. Sampai sekarang masih. Tuak masih ada. Cuman saat ini nggak seperti dulu lagi. Seringnya kita cari kodok karena anak-anaknya udah pada nggak ada di rumah. Oh, nggak ada yang nyariin juga Iya, ya? nggak ada yang nyariin. Kebetulan bapak juga sudah semakin tua. Jadi kita juga udah nggak usah sering-sering lagi lah gitu. Emang banyak ya, emang itu pasangannya ya, tuak sama si Tabo apa tadi? Tambul namanya. Tambul. Kalau di sana namanya tambul, teman makan minum tuaknya. Gitu. Oh, begitu. Nah, terus latihan wusu, emang hanya ada wusu di sana atau kenapa memilih wusu waktu itu? Oh, gini ceritanya. Sebenarnya saya bukan langsung ke wusu, Bang. Saya dulu kan awalnya kungfu. Oh. Saya latihan kungfu, terus kan prestasi kungfu ini kan stuck dia. Nggak seperti amatir seperti wusu kan. Kalau di wusu jarang kan ininya ya, jarang event kejuaraannya. Jadi karena di kungfu ini kan prestasinya kan sabuk. Dari sabuk aja cuma kenaikan tingkat sabuk kan. Tapi kalau dari prestasinya nggak ada kita mah. Jadi dari kungfu saya mengenal wusu. Jadi saya ngikut wusu itu dari junior dan kebetulan lagi saya bisa juara 1 nasional pada saat itu. Itu di Pepantang Siantar memang udah sering tanding ya wusunya atau Iya, sering. emang ada tempat latihan wusunya di sana? Kalau saya latihannya di kungfu tapi tandingnya wusu. Oh gitu. Iya. Jadi beda. Kalau di sana di tempat saya itu nggak murni wusu saya pelajari, tapi saya latihan kungfu, tanding wusu. Iya. Oh, ada yang untuk sparring juga gitu ya. Dari umur berapa mulai ikut pertandingan? Dari SMA lah, kalau bertanding amatirnya dari SMA, dari junior. Tapi kalau mengenal bela diri latihan dari SD. Dari SD. Jadi, tapi ngikutin amatir saya SMA, tamat SMA saya pindah dari wusu, saya main kickboxing juga. Masih di Pepantang Siantar atau? Masih. Nah, pindah ke Bandung gimana? Ya singkat cerita saya pindah itu 2022. Berarti setelah pandemi lah ya? Iya, 2022. Itu lulus SMA itu? Saya lulus SMA 2017. Oh, lama ya? Kan sebelumnya saya daftar tentara mah. Oh gitu. Iya, cita-cita saya ini bukan jadi atlet sebenarnya. Berapa kali nah? Berapa kali? 8 kali? 4 tahun. Jadi atlet ini nggak ada cita-citaku dari kecil. Nggak kepikiran gitu ya? Nggak. Hobi aja ini mah. Hobi berantem ya? Iya, hobi berantem karena hobi mukul aja. Tapi kalau ikut dibayar. Lumayan deh kalau pas menang gitu hadiahnya? Ya puji Tuhan, bersyukurlah. Menang sedikit banyak apapun yang kita raih dari kerja keras kita sendiri, saya mensyukurinya itu. Udah terbiasa untuk injur atau cedera-cedera dari kecil udah biasa? Ya, saya udah terbiasa berteman dengan rasa sakit. Nah, jadi kalau saya nggak berteman dengan rasa sakit, nggak akan bertahan saya sampai detik ini. Iya, ya kita tahu kita bukan latihan tari kan, kita latihan fisik ini, apa? Pukul-pukul. Iya. Pasti cedera itu udah teman kita. Wajar lah ya itu mah. Wajar lah. Jangan takut sakit kalau kamu nggak mau ikut pertandingan. Kalau kamu takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Kalau kamu takut jangan ikut. Itu dia. Lalu pindah ke Bandung. Ke Bandung. Kenapa kok ke Bandung gitu? Kan dari sekian banyak mungkin ada beberapa tempat kawah candra di muka yang mungkin bagus dengan fasilitas dan lain-lain. Terus ke Bandung ke tempatnya Kang Agung. Satria Negara. Satria Negara. Yang katanya sih tempatnya di garasi gitu ya. Nanti juga boleh Kang Agung boleh cerita ya. Sakil. Garasinya sakil, kecil. Nggak seperti camp-camp besar lah. Nggak camp mewah, fasilitas. Nggak oke lah, tapi dari situ mental kita tumbuh sebenarnya. Dilatih dengan fasilitas seadanya gitu. Iya, tapi dari situ aku tinggalin Siantar itu punya tekad, bukan sebatas tekad, tapi tekad saya kuat di situ.
Saya ngomong di dalam diriku sendiri pada saat tinggalin kampung gitu, saya mau berhasil di Bandung ini. Oh, setelah gagal Iya. dalam nggak jadi tentara. Iya, jadi udahlah, aku kan abis daftar putus tentara itu frustasinya berat saya. Stres saya. Sampai Karena gimana? mau jadi apa lagi aku hidup. Umurku udah habis gitu loh, udah Kan lewat batas. Lulus 2017, 4 tahun nyoba, gagal Iya, terus. Gagalnya di mana? Kan kalau fisik pasti udahlah. Saya ya. gagal Pantuair Pusat juga. Oh. Pernah sampai Pantuair Pusat. Oh, udah sampai ke pusat, gagal. Gagal. Dari Akabri sampai Tamtama ya. Iya, sampai Tamtama. Semua itu ya. diambil, nggak ada yang masuk juga. Akabri terus apa Bintara, Tamtama. Tamtama. Nggak ada yang Nggak ada yang nyangkut. Gitu. Nggak ada yang nyangkut. Karena saya nggak pilih-pilih dulunya. Yang penting saya bisa kerja, Heeh. nggak ngenyusahin orang tua lagi, nggak Iya. minta duit ke orang tua. Batas tuh emang 4 tahun 4 nanti tahun. itu. Lalu berarti 17 2021 nyerah Iya. ya. Stres itu. Sebenarnya kalau dibilang nyerah, nggak nyerah saya. Kalau usia saya sampai bisa 30 daftar, saya daftar. Kalau masih bisa gitu ya. Iya, itu cita-cita saya tuh dari kecil nggak pernah berubah. Duh, Jadi nih bukan lembaga TNI nyerah. kalau ada yang mengundang nih jadi anggota boleh kan? Iya, bukan nyerah saya. Memang karena usia. Karena udah batas usia nggak bisa daftar lagi ya. Batas usia. Nah, akhirnya itu stres tuh ya. Stres banget. Ngapain kalau stres waktu itu tuh? Sampai nggak mau latihan gitu sampai. Pelan-pelan saya dinasihatin orang-orang lah, senior-senior saya dulu. Apa yang kamu pikirkan itu nggak sepenuhnya bisa kamu pegang gitu. Jadi saya pelan-pelan mau menerima omongan orang. Kamu punya bakat, kenapa kamu nggak manfaatin aja itu bakat kamu? Iya. Kamu asah aja lagi. Nggak ada yang tahu kamu bisa sukses nanti dari olahragamu itu katanya. Iya. Pelan-pelan aku pikir-pikir ya juga sih gitu. Ya aku setelah 4 tahun vakum atlet kan, karena fokus daftar itu, ya udah aku ulangin lagi dari nol. Selama 4 tahun vakum itu nggak pernah latihan-latihan? Nggak pernah latihan combat sport, jadi latihan saya belajar, berenang, lari 12 menit gitu. Untuk keperluan Akabri. Untuk keperluan itu aja pendaftaran ya? Pendaftaran. Sama sekali si bela dirinya udah dilupakan Iya. gitu ya? Aku fokusnya ke situ dulu. Kondisi terendah waktu stres karena gagal tentara apa waktu itu? Sampai gimana? Ya saya lawan orang tua saya. Maksudnya? Ya apapun yang dibilang orang tua saya nggak mau nerima gitu. Ya saya bantah terus. Saya dulu nggak bisa nerima omongan dulu pada saat emosian ya? usia seperti itu ya. Apa yang dibilang orang tua itu nggak ada, itu nggak benar, itu nggak. Ya pokoknya yang di dalam diriku aja yang benar. Oh, akhirnya tadi Iya. dengar dari siapa akhirnya? Emosian mungkin ya. Jadi Emosi dengar dari siapa akhirnya? Oke lah. Tadi kan ada yang ngomong. Itu lama dulu ya, banyak ya teman-teman senior juga ya, sama toko-toko di sana yang nasihatin saya. Tapi itu juga di saat itu juga aku terima. Saya mikirnya juga lama. Mau jadi apa aku hidup ini? Nggak tahu lagi saya mau jadi apa. Sampai tahap itu ya? Iya, sampai tahap itu. Semua orang tahu dulu saya dibilang gila-gila tentara dulu zamannya, karena memang saya pengen tentara. Pengen banget tentara. Iya, benar. Nah, teman-teman yang ikut tentara ada yang lolos nggak? Kan pasti Junior kebanyakan ya. adik-adik saya lulus. Mohon maafnya lah, ini adik saya ini main ke rumah dulu, main-main ke tempat saya, dia yang lulus. Saya tahu, dia daftar sekali lulus, saya daftar berulang kali nggak lulus. Tambah kesel ya? Tambah kesal, waduh junior saya udah pada lulus lagi. Lalu akhirnya, nah terus ke Bandung, kenapa ke Bandung? Kan setelah stres nggak lolos Ya. beberapa kali, sempat latihan dulu, sempat ikut pertandingan lagi nggak setelah itu tuh? Atau udah? Sudah. 2017? Saya debut MMA One Pride profesional itu 2021, Bang. 2021 saya udah tanding 2 kali. Dan biar Abang tahu ya, aku memulai debut profesional itu dengan kekalahan. Lawan siapa waktu itu? Lawan Denny Dava dulu. Denny Dava. Tahun 2021 bulan 6 di di Jakarta. Jakarta. Jadi, habis frustasi kalah daftar tentara. Tambah frustasi nggak itu? Nah, makanya benar. Jadi saya coba bela diri ini, atlet ini MMA. Kalah lagi, saya nggak tahu. Aku sempat marah juga sama Tuhan. Saya ngalami juga, saya marah-marah sama Tuhan gitu. Gimana marahnya sih maksudnya? Ya, mohon maaf ya, sampai ngomong segala macam keluar sama Tuhan karena dongkolnya dengan hidup ini, saya sampai di titik itu. Tapi nggak sampai titik untuk udahlah nggak mau hidup lagi, nggak sampai gitu Enggak. Saya masih cinta orang tua saya. Oh. Saya bandel-bandelnya orang tua, saya nggak mau mengakhiri hidup saya seperti itu. Nah itu, yang penting kan itu ya. Nah akhirnya kan tadi kalahnya, tambah frustasi nggak? Sebentar, nggak lama. Habis itu saya termotivasi gitu. Waktu itu latihannya di mana? Di kampung, di Pematang Siantar. Nah, terus Dengan latihan ongkos ke sana? seadanya.
Kalau Sendiri? ongkos tanding itu kan semua kita difasilitasi sama promotor, Bang. Oh, emang ada yang mengundang gitu berarti kalau pas gitu tuh untuk tanding tuh? Kita kan kontrak Oh. nih. Kita kan kalau tanding itu udah pasti kontrak. Mm-mm. Pada saat saya dapat jadwal, fasilitas kita semuanya dari kampung sampai kita selesai Tiket dipulangkan semuanya. lagi, Mm-mm. udah Siapin. disiapin sama merekanya dari hotel, makan, sampai ke hari pertandingan dan dipulangkan lagi. Semua itu dari mereka, dari promotor. Nah kok bisa kesorot sama MMA di kontrak kenapa? Gimana ceritanya tuh? Ya saya pengen main gitu. Daftar atau gimana sih? Ya dulu saya audisi. Ikut Oh ada audisi dulu? Ada kalau audisi, gitu. daftar. Audisinya di Siantar atau di Medan atau di? Kebetulan kan zaman Covid tuh, jadi saya audisinya via online. Audisinya Jadi saya buat gimana? video, Heeh. saya kirim tuh ke sana. Dinilai tuh, di-rate sama mereka. Saya dapat grade B. Nggak lama kemudian saya langsung dipanggil jadwalnya. Oh gitu. Jadi audisinya memang terbuka untuk umum. Umum. Oh gitu Iya, kalau Iya. gitu, audisi jadi tuh. ada ininya lah. link Kayak pada- idol-idol gitu ya, tapi Iya, emang untuk idol bela kayak diri ya. gitu, benar. Oh dikurasi, lolos, Ya. diundang ke sana, tanding, kalah, Kalah. balik lagi. Balik lagi ya. Udah dari situ saya udah Memutuskan nggak di situ? memutuskan Udah di situ untuk aja? di sini aja. Nggak apa-apa kalah. Kekalahan ini kan Mm-mm. sebenarnya bukan kekalahan yang sesungguhnya ya. Iya. Kekalahanku pertama itu mengajarkan banyak aku hal gitu, banyak hal yang aku pelajari dari situ. Apa Saya tuh? nemuin kekurangan. Saya kan MMA itu hanya modal striking. Saya nggak tahu dulu dunia MMA itu terperinci saat ini gitu. Mm. Kita harus belajar jiu-jitsu, kita harus belajar ground game, grappling, kita harus belajar judo kah, beberapa bela diri yang Iya. lain yang aku tidak tahu pada saat Iya. di kampung gitu. Jadi multi ini Iya. ya, multi Iya. Multi cabur. multi cabur Ya, untuk mixed bela martial arts itu. Mix. diri. Jadi saya hanya mengandalin strikingku aja dan ternyata kan saya kalahnya dicekik. Saya nggak pernah kalah di striking. Oh, Saya kan kalahnya pada saat itu dicekik. ini ya. Iya. Gitu. Dari situ ya saya semangat, saya belajar. Sendiri itu belajar atau ada di? Ada teman sama saya nggak punya pelatih di sana dulunya. Hmm. Jadi untuk di MMA ini saya nggak punya pelatih, tapi kita punya teman partner lah, partner merintis lah aku bilang. Iya. Ya berjalanlah setahun itu saya latihan rutin, memulai lagi dari nol. Adalah orang yang memperkenalkan saya ke bapak dan singkat ceritanya saya sudah di Bandung lah. Dan itu saya bilang itu karena jodoh saya aja sih. Ya jodoh saya, Tuhan lihat proses saya 5 tahun ini, titik saya susah-susahnya Iya. dan Tuhan pasti kasih doa itu dikabulin lah, diketemukan sama orang yang pas yang di sebelah saya ini. Nah, akhirnya sampai Sampai posisi sekarang. sekarang. Oleh dong itu lihat Ini. itu tuh. Yang buat terharunya saya dulu debut itu nggak kepikiran. Nggak kepikiran, Nggak kepikiran akan sampai saat jadi ini. juara gitu. Heeh. Nggak kepikiran jadi juara karena pada saat saya ke Jakarta pertama kali melihat atlet-atlet itu saya udah minder duluan. Saya dari kampung melihat mereka padding, cara nendangnya mewah, cara mukulnya bagus. Terus ada guling-guling, ini ngapain? Ngapain nih gini, cekik-cekik. Aku nggak ngerti Kok gitu. berantem kayak gini ya? Iya, Kan selama ini berantem kayak gini aja ya. Ngapain gitu kan coba. Terus lihat pelatihnya didampingin terus, saya gimana? Aku udah minder. Jadi untuk mikir saya jadi juara di One Pride itu Nggak sampai sana ya. Nggak ada mimpi ke sana Iya, ya. nggak nyampe mimpi ke sana. Tapi setelah saya ke Satria Negara, mental kedewasaanku juga semua berubah. Nah, nanti kita cerita dari Kang Agung bagaimana melihat sosok seorang Bang Ronald akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Kita masuk segmen 2 nanti. Nah, Kang Agung, Bang Ronald kan datang 2022 November ya? November. 2022. Saya masih ingat banget itu. Heeh. Waktu itu Kang Agung melihat sosok seorang Ronald itu gimana? Nol banget, bukan minus malah. Dimulai dari minus. Dulu dari minus. Pertama kali saya masih ingat tuh dikasih satu materi program muntah. Wah, Muntah. Sumpah demi Tuhan saya langsung muntah. Masih muntah pas gimana. Kenapa Apa? saya bilang minus? Karena ya memang pengetahuan grappling ground fighting-nya sangat nol banget kayak gitu. Sementara kan seperti tadi disebutkan MMA itu kan memang satu kesatuan yang harus saling melengkapi. Iya. Entah itu dari strikingnya, Iya. terus dari clean fight-nya, dan dari ground fight-nya kayak gitu. Strikingnya memang luar biasa, bagus. Dia boleh dibilang sangat berbakat lah ya, Iya. berbakat di situ. Kalau striking tuh Striking mungkin tuh- teman-teman Sobat PR belum tahu tuh istilah striking tuh
apa gitu ya? Pertarungan atas. Stand up. Jadi Berarti- striking itu seperti contoh kayak kickboxing, boxing, Muay Thai. Muay Thai itu Oh, striking oke. sebenarnya. Kalau clean fight itu pergumulan itu seperti apa namanya kayak digulatnya lah. Gulat, oke. Itu pergumulan. Mm-mm. Nah, ground fight itu grappling atau Brazilian Jiu-Jitsu. Berarti di situ. Ya, untuk finishingnya biasanya di situ. Nah, keunggulan Ronald dulu kan di striking ya. Striking. Lalu dijajal, digeder soal Finishnya malah di Di bawah. bawah. Yang kemarin di bawah ya? Bawah. Bawah. Iya. Beberapa ini pertandingannya Ronald itu selalu benangkannya dengan cara submission. Dengan kuncian gitu. Jadi ya memang itu tadi bahkan pertama kali gabung itu Ronald hanya persiapan dua minggu. 2 minggu. Untuk 2 minggu baru untuk gabung, ada event terus berikutnya. event berikutnya 2 minggu. Cuma 2 minggu. 2 minggu. Waduh, ini harus Dilatih pertama kali langsung muntah. Akhirnya ya udah kita kasih teknik anti-antinya aja dulu. Seadanya lah. Cuman ya hebatnya Ronald ini dia orangnya mau belajar dan mau mendengarkan. Jadi dia ada ada pertandingan atau tidak ada pertandingan itu selalu latihan. Sementara latihan di kita itu boleh dibilang ya sehari 3 kali. Sehari 3 3 kali. kali dari Senin sampai Sabtu full. Jadi libur dia itu cuma minggu doang. Oh gitu? Kayak kerja, lebih dari kerja. Iya. Sehari 3 kali Kayak obat. tiap latihan berapa jam? 1 jam Satu setengah, setengah. 1,5 lah. Begitu. Pagi 1,5, siangnya 1,5. Malam Pagi-pagi bisa itu 2 jam. biasanya materinya materi fisik. Heeh. Pasti itu fisik, strength conditioning di garasi bootcamp. Nah, untuk siangnya itu buat technical padding. Technical padding ataupun technical striking. Iya. Nah, malamnya baru ground fight. MMA. MMA untuk BJJ-nya, grapplingnya, kuncinya di situ. Emang ngelihat waktu itu, wah ini calon pijuaraan gitu atau gimana? Atau Jujur belum. Karena ya melihat tadi kekurangannya kan masih banyak masih minus katanya. Masih minus kayak gitu kan. Dan waktu itu kita pertandingan mempersiapkan Ronald ini dengan Alan bukan title fight. Dia masih hanya untuk perbaikan peringkat aja. Ya untuk eksis kita aja lah di situ kita bisa perbaiki. Tapi seiring waktu ternyata ya alhamdulillah bisa sampai di titik ini gitu ya. Yaitu tadi karena dengan keinginan Ronald yang selalu belajar, selalu mendengarkan, akhirnya dia bisa upgrade sampai sekarang. Nah, waktu 2 minggu kan punya waktu 2 minggu untuk tanding ya. Nah, itu kan berarti pertandingan kedua ya. Setelah yang 2021 kalah, baru tanding lagi itu. Pertandingan ketiga atau keempat sih. Oh, ketiga keempat. Menang itu? Menang. No. Saya kalahnya cuma 2021 doang nih. Oh gitu, yang pertama itu aja? Iya. Saya kalahnya 2 kali. Sebelum bulan kita. 6 2021 sama bulan 11 2021. Nah, setelah itu pertandingannya? Win streak saya. Wow. Berturut-turut 8 kali rekor itu. Nah, kenapa disebut garasi? Emang tempatnya di garasi? Jadi memang betul garasi bootcamp itu jadi lahir duluan tuh Satria Negara dulu. Satria Negara Fighting Camp. Itu khusus untuk atlet-atlet gini? Untuk combat sport. Jadi di Satria Negara itu bukan hanya MMA. Kita ngebina dari ada boxing, ada gulat, ada IBJA MMA, ada karate, ada beberapa renang kayak gitu. Nah, karena pas itu pandemi, nggak ada kegiatan kan, pertandingan semua jadi ya saya akhirnya beberapa atlet ya udah vakum. Saya kan gabut ya. Saya kebetulan juga dulu mantan atlet. Jadi apa dulu, Kang? Dulu saya di boxing. Oh, di boxing. Ya, terakhir Porda Kerawang tuh tahun 2007. Saya di boxing juga. Nah, akhirnya karena saya nggak ada kegiatan sama istri, akhirnya olahraga lah di rumah gitu, di garasi. Karena emang waktu itu pandemi kan orang-orang pada olahraga gitu ya. Di rumah. Tempat-tempat olahraga kan pada tutup. Ya, nggak boleh. Kalau saya mah karena memang di rumah ada alat-alat, ya seadanya gitu. Ya udah saya latihan di sini. Ada tetangga yang siapa? Itu yang ganteng kayak ini. Tukang noongin gitu kan. Rajin jalan. Oh, dekat Kang Dipa. Kan tetanggaan sama Kang Dipa di rumah. Kenapa nggak ikut pertandingan atunya? Mau nyeponsorin aja. Promotor. Ya itu tadinya Kang Agung ini sama Teh Indri kebetulan kan memang mamahnya Diva sama mertua tuh deket banget gitu kan. Jadi udah kenal dari kecil. Udah pengen olahraga lah, ayo. Ya udah
perlu bayar berapa? Aduh, berapa ya? Member pertama berarti? Iya, itu akhirnya. Dari situlah akhirnya Dipa ikut latihan, terus ngajak adiknya Dara, terus ngajak lagi saudara temennya. Jadi rame. Itu satu-satunya tempat pas lagi pandeminya. Yang boleh ngumpul sampai 30 orang. Tapi bagusnya kan itu semi outdoor. Jadi pagi-pagi itu kita memang pas lagi moyan bersama judulnya mah gitu. Nah itulah makanya lahir Garasi Bootcamp. Jadi kalau Garasi Bootcamp memang khusus ke fisik. Nah untuk combatnya ada kita di Satria Negara. Kayak gitu. Itu sih sejarahnya mah. Akhirnya datang ini Ronald ya. Jadi Ronald, jadi sebelum Ronald ada juga seniornya yang di kita. Terus datanglah Ronald. Ya udah akhirnya semua atlet itu ya udah wadahnya untuk dibina di gambling fisik itu di Garasi Bootcamp. Ya di rumah-rumah juga sih. Pengalaman di gembleng di situ apa yang membedakan? Kan sebelumnya belum pernah ada di ikut bootcamp lainnya, belum ya di tempat camp-camp lainnya. Sebenarnya perbedaan yang mutlak itu keprofesionalannya. Kalau dulu kan saya nggak profesional dalam diri juga, dalam memanage latihan ini seperti apa. Disiplin gitu ya? Iya, jadi pada saat saya di Bandung itu kejut. Terkejut? Kejut, saking kejutnya badan nggak kuat. Muntah semuanya, muntah kuning gitu. Saya di kampung jarang muntah, di sini kok muntah pertama kali. Baru latihan pertama di drill kayak gitu. Ya, tapi saya bertahan. Ini memang cobaan saya kan. Saya harus bisa melalui cobaan ini karena sebelum saya ngalahin orang nanti di oktagon, saya harus bisa ngalahin diriku sendiri gitu. Kalau dibilang momen-momen apa ya banyak lah. Tapi saya terima aja semuanya. Suka dukanya saya terima di dalam latihan itu. Berarti sekarang dengan sampai 2006 berarti udah 4 tahun ya di situ ya? Iya, jalan 4 tahun. 4 tahun. Jalan 4 tahun. Saya jarang pulang. Saya nanti pulangnya itu habis saya tanding. Ya, bertanding. Nah itu gitu. Hebatnya Ronald. Saya perhatikan gitu ya petarung-petarung di Indonesia itu kenapa tidak seperti di luar negeri ya, itu tadi profesionalnya. Jadi kadang-kadang kita tuh mempersiapkan tuh hanya pas lagi mau tanding aja. Misalnya tanding bulan Desember, udahlah, nanti Novembernya baru kita tes setiap hari. Itu nggak akan maksimal latihannya kayak itu. Apalagi kan kalau di dunia combat harus ada ukuran berat badan, harus ada kalau nggak latihan gampang naik ya. Iya kayak begitu. Jadi ya itu sih yang ngebedain itu. Fokusnya kan jadi sebulan doang dan fokusnya sebulan doang itu bukan untuk teknik dia ataupun game plan-nya. Jadi fokusnya nurunin cutting badannya. Nurunin berat badan ya. Berarti kalau gini tuh misalkan ini kan nggak ada pertandingan gitu ya, tetap latihan kayak gitu. Tetap latihan. Saya kemarin habis tanding pulang Senin udah latihan pagi. Gitu latihan. Karena ya kita bersyukur karena di kita kan talenta banyak juga ya. Ada berapa sekarang sih? Kalau yang atlet mulai sekitar 25 orang. Banyak. Aktif ya. Dari berbagai, ini sekarang kita lagi persiapan juga bulan Juli ini kita ada IMAF, kejuaraan MMA amatir se-Asia. Jadi dari negara Tantan Kazakhstan. Itunya gitu. Siapa? Khabib ya. Ya, itu kan masuk ke Asia tuh. Nah, itu nanti di Bali. Terus di bulan Juni kita ada Copada Indonesia, Brazilian Jiu-Jitsu. Terus juga ada yang persiapan buat November kan Porprov nih, Jawa Barat. Nah itu di Satria Negara ada yang dari kickbox. Ini termasuk nih. Saya termasuk. Ini mewakili mana ini? Kota Bandung. Kota Bandung. Udah KTP Bandung. KTP Bandung. Jadi atlet kickboxing di Satria Negara ada 6, di IMCA MMA ada 8. Terus di Gulat ada 1 dan itu semuanya membawa nama kebanggaan lah buat kita, Den. dari sebuah tempat garasi kecil gitu ya. Dari garasi menuju prestasi. Itu dia. Garasi menjadi prestasi. Ada rencana mau di tingkat internasional? Iya dong, harus. Pastilah. Nanti kita cerita itu ya. Nanti kita cerita. Mungkin di segmen ketiga. Tapi sebelum ke sana sih pengen tahu kalau di garasi Satria Negara ya sebutnya. Satria Negara. Pelatihannya beda-beda nggak sih? Beda-beda. Kan tadi ada grappling, ada lain-lain gitu. Tiap pelatih beda-beda. Gitu. Gitu. Jadi kita di Satria Negara ini ada 7 pelatih yang di masing-masing kecaburannya, kespesialan. Ada pelatih grappling, jiu-jitsu, ada pelatih boxing, ada pelatih muay thai, ada pelatih kickboxing, ada wrestling, terus ada pelatih fisik khusus, dan ada pelatih head coach saya sendiri di situ. Jadi itu semua punya jadwalnya masing-masing. Jadi dan semua atlet wajib mengikuti itu. Gitu. Jadi
lucu ya, atlet kita itu ada event gulat ikut gulat. Ada event BJJ ikut BJJ. Ada kickboxing ikut kickboxing. Karena punya ada, semua ya. Ya, semua orang. multi. Jadi multi. Ya, itu yang jadi kebanggaan buat kita semua gitu. Kadang apa yang bikin panpel event tuh, iya deh. Juara ide gitu. Nah, di boxing aya. Lah, ini nah aja jadi BJJ. Kemarin ikutan boxing ya, karena kita memang goalnya kan di MMA. Seperti itu. Paling muda umur berapa yang Paling muda? Anaknya Anak saya. Anak saya kemarin Porprov bisa lolos umur 16. Terus yang di karate juga anak saya yang bungsu yang cewek umur 15, dia kemarin udah bawa timnas di Brunei. Karate kayak gitu. Nggak jauh ya nurunnya gitu. Ya, mungkin karena setiap hari gaulnya ide. Yang ngasuhnya ini soalnya. Gitu. Oh, tinggal di rumah. Ya, tinggal saya tinggalnya di rumah. Makanya saya nggak pernah main kan. Saya ibarat karantinanya di rumah bapak itu latihannya. 24 jam saya mau pantau. main coba kapan? Saya malamnya habis latihan itu jam 10. Iya. Beres-beres mandi tengah 11. Jam 11 sudah tidur. Bangun pagi jam 8 udah latihan. Latihan lagi. Kayak Terus gitu ya. Iya, saya mau kaburnya kapan? Nggak bisa. Tapi emang nggak niat kabur Nggak juga emang. niat kabur. Karena ya memang harus begitu ya, harus profesional. Namanya atlet harus dijaga tidur, dijaga asupannya, vitaminnya, tidur, segala macam. Nggak gampang juga sih. Saya dapat itu di Bandung. Nggak bosan tiap hari latihan gitu. Bukan cuma bosan, kalau ditanya bosan, jenuh. Masih ada di atasnya lagi jenuh. Tapi karena ada target tadi, saya harus bisa juara. Jadi kebosanan dan kejenuhan itu Hilang kalah. setelah kalau dapat prestasi ya. Tapi dia jago sih untuk menghilangkan jenuhnya, saya lihat. Dia ini bakat juga, dia jago biliarnya. Oh gitu. Saya kebetulan ada beberapa teman gitu kan yang punya tempat biliar. Saya ini TV sama udah nih. Biliar sama nyanyi, wah gitar. Jadi hiburannya ke sana ya. Iya, harus ada gitu juga nya. Hiburan. Makanya saya khawatir, jangan pindah cabur ya, jangan jadi atlet biliar. Jangan bisa aja nanti. Bisa. Gitu. Nanti kita masuk segmen kedua. Ketiga ya. Target berikutnya apa nih? Terus tadi ada yang nanya nih di netizen. Apa sih itu kick off death? Gitu. Nah, Bang Ronald kan dikenalnya juga ada istilah kick off death itu julukan. Padahal kan seringnya bikin KO-nya di bawah ya. Submission. Nah, kick off death itu waktu itu apa? Sebenarnya kalau dari diriku sendiri pengen julukannya itu pengen kodok sebenarnya. Karena tadi ya. Iya, saya pengen julukan saya itu Frogman. Karena saya tahu hidup dari situ toh. Keren juga. Cuman ada senior saya dulu buat julukannya The Kick of Death. Ya, kenapa saya The Kick of Death itu karena tipikal saya itu suka nendang. Saya lebih suka dulu nendang. Strikingnya itu ya. Sering tanding itu suka dan nendang. Bikin KO-nya juga karena tendangan seringnya. Iya sering. Saya kan pernah tendang orang tidur nggak bangun-bangun lagi juga pernah. Maksudnya pingsan gitu? Iya gitu, KO gitu. Gara-gara itu pas pertandingan kan? Iya. Bukan karena tarung di jalanan enggak, ya? saya nggak pernah. Saya pantang tarung di jalan. Semakin saya belajar bela diri, saya semakin pantangin tuh. Saya makin gampang mukul orang. Nah itu kan meredamnya gimana? Kan kadang orang gitu ya ketika merasa punya kemampuan tuh, ketika di jalan ada yang ribut atau ditantang orang atau tersinggung, kadang pengen keluar sih. Jujurnya dulu kalau aku dulu striking itu masih berapi-api gatal, ya? tapi masih emosi ya? awal saya mulai nurunin ego saya itu pada saat saya mengenal dunia jujitsu. Jujitsu ya betul. Jujitsu itu yang kuncian di bawah ya? Yang guling-guling nggak jelas gitu. Saya malah dapat filosofinya itu setelah aku mendalami. Jadi karakter itu kebawa tuh dari jujitsu itu. Kenapa? Gimana kok bisa karakter apa? Jujitsu itu nggak pakai power bisa bunuh orang. Oh gitu? Iya, betul. Mau aku cobain? Coba kru mana kru? Siapa yang mau aku cobain? Saya nggak pakai tenaga gitu. Saya bisa bunuh orang. Coba saya, maksudnya itu kan bisa jadi ketika orang merasa terancam gitu ya, bisa untuk membela diri juga ya? Bisa. Bela diri praktis itu mah, jujitsu itu mah. Contohnya mau gimana? Mau perempuan, mau cewek, mau gimana? Coba. Sini. Pengen tahu aja. Jadi saya juga belajar juga ketika dapat ancaman dari orang. Ancaman, si abang ancamannya gimana? Misalkan dari belakang gitu ya? Belakang. Nah, gimana? Gitu gitu, kan? Ya. Nah, kan saya kan udah ngerti nih. Oke. Karena pada saat simpulnya udah di bawah dagu saya, ini udah bahaya. Jadi sebelum masuk ke
bawah dagu saya udah defense. Defense. Untuk nge-cut ini tangan. Iya. Pada saat ini nih, keras nggak tangan? Saya bisa gini. Bisa take down, bisa diangkat. Bisa balik ke sini, bisa arensi. Oh gitu ya. Iya. Nah, paling mudah belajar gimana nih kalau saya sebagai yang diancam gitu ya? Diancam. Kan kadang otomatisnya gini, refleksnya ketika dari belakang pasti megang tangan gitu. Iya, nih. Jadi ini saya yang cekek ini orang awam atau orang bela diri nih? Orang awam loh, orang awam. Pasti dia ya. nggak tahu. Dia pasti nggak tahu. Nah, kalau si abang yang udah ngerti, pasti abang udah tahu arah saya serangan ini mau kemana, benar nggak? Logikanya aja lah. Iya. Nih abang yang paham nih. Jadi pada saat abang udah ngerasain ini, abang udah tahu apa yang mau abang lakuin untuk defense gitu. Nah, Gini. yes, tarik. Abang yang abang jaga itu leher. Ya, ini. Ya. Tapi buka di sini, pegang di sini, pegang. Gini. Grip tangan saya. Gini. Tarik. Oke. Supaya jangan masuk ke bagian leher dalam. Sini. Oh, jangan sampai ke sini ya. Habis dari situ bisa bang putar face to face. Gini. Oh, jangan kebalik. Yes. Situ. Oke. Ini diputar. Putar Bebas. gitu. Itu boleh tuh. Udah Jadi masuk. seperti Ini udah masuk ini kuncian boleh. Ambil leher saya kembali. Set Nah, gitu. ini namanya rear neck kecuk. Iya, ini. Nah, ini. Ya udah. Oh, Ini nggak pakai gini. tenaga. Pada saat udah leher saya dapat, udah saya bisa pingsan ini. Di sini. Oh gitu ya. Nggak butuh lama kok. Heeh. Hitungan 30 detik, abang udah bisa lumpuhin orang. Gitu. Kemarin yang terakhir cuma 2 detik. 2 detik saya. RNC. Iya. Serius. Oh. Ya, jadi dari bela diri jujitsu ini saya bisa ngekontrol emosi Iya. saya. Atau kalau gini, biasanya kan berhadapan ya. Berhadapan. Gini nih, gitu. Kan orang pasti dari gini mau mukul Iya. gitu. Nah, gimana biasanya? Abang mukulnya gimana? Gini ya. Ya. Gitu ya. Saya fokusnya ke pukulan nih. Oh, jadi nggak ngeliat ke sini ya? Iya, enggak. Gini gitu. Saya fokus atau saya bisa apa namanya? Menunduk gitu Iya. ya. Coba pukul. Saya bisa gini, saya bisa ke sini. Kan jadinya kuncian ini namanya kuncian apa saya lupa tapi Side chop. Oh iya ya. Side chop. Cuman gini aja bener ya? Iya. Iya. Jadi saya nggak harus mukul balas, Heeh. tapi aku langsung Cukup gitu aja langsung kuncinya. potong pukulan si abangnya. Tapi saya agak menunduk pukul, Kan agak gini ya. mu- Gitu. mukul di sini saya udah fokus menunduk. ke sini nih. Hop. Oh. Nah, Ini biarin aja. di sini saya bisa jatuhin sebenarnya ataupun banting saya bisa banting Oh. sesuka saya. Tapi hal yang aku pikirin saya udah dapat lehernya ini. Beres aja. Nah, beres sudah pingsan itu dah. Nah gitu. Tanpa harus saya mukul gitu. Karena kalau saya mukul nanti dipisum, ada bekasnya. Oh, kalau ini kalau nggak dicekik kan nggak ada. Iya. Benar. Oh, dari situ ya akhirnya tahu malah ketika punya kemampuan itu Iya, malah makin benar. meredam Meredam. untuk melakukan apa ya? Sudahlah gitu. Sudahlah. Oh, sudah Walaupun lah, saya malas udah gitu tahu ya. hasilnya, ya kan ngapain saya pukul orang awam? Yang Terus rugi juga saya. mungkin karena latihan sudah sehari 3 kali, jadi energi untuk yang aneh-aneh kan sudah males. Benar. Kalau jadi ada orang misalnya lagi di motor apa, "Wah, ini kok." Nah, gitu kan gitu ya suka ada gitu. Udah Benar, capek gitu. benar. Udah capek. Ya udah, biarin aja gitu. Sudah di titik itu. Udah Tapi detik. pernah di titik pernah nggak kejadian gitu? Emosi di jalan gitu ya? Pas Pernah saya besar di Sumatera. pas di sini gitu ketika sudah jadi atlet Oh, gitu ya. enggak. Kalau di Sumatera sering lah. Nah, wajar lah itu ya. Iya, saya pantang dengar suara keras-keras kan. Mana bisa gitu. mana bisa di mob kita. Padahal ngomongnya keras ya. Kan orang Batak biasanya keras-keras. Iyalah di tempat kita udah hal yang lumrah lah seperti itu. Teriak-teriak udah Iya. biasa ya. Oh, jujitsu itu ya. Ya itu bagus banget lah buat ya buat anak-anak, terus Iya. buat ibu-ibu atau perempuan lah terutama. Buat gitu anak kan. kecil juga bagus. Soalnya jiu-jitsu itu tidak mengenal berat badan. Mau kecil, mau besar, yang kecil bisa ngalahin yang besar. Free class Yang itu. kecil bisa Iya, main. bisa. Kayak Iya, begitu. tadi pakai apa ya? Berat badannya si orang tersebut Iya, ya pakai kayak gitu. Banyak banget sebetulnya teknik-teknik yang untuk self defense-nya tuh banyak sebetulnya. Gitu. Iya. Cuman ini dipraktekkan di dunia pertarungan ya boleh dibilang karena ground fight itu yang sangat menentukan kemenangan. Hampir 80% itu dari MMA Iya. itu Di situ. dilahirkannya dari ground fight. Iya. Entah itu dari ground and pound, Iya. ground and pound tuh mukulin ya. Iya. Gitu. Atau dari submission, dari kunciannya. Gitu. Memang secara kalau nonton asa nggak ramenya gitu Ya, ya, karena kan lebih ramai ketika strikingnya Betul, gitu ya. betul. Tapi itu kok malah menangnya di situ kan nggak ngeliat Betul. soal hiburannya ya kalau Betul, bagi betul. petarung makanya. Karena ya kalau memang mau gebuk-gebukan ya nonton aja boxing gitu kan, atau kickboxing. Iya. Karena kan kalau MMA ya emang begitu. Ah nggak seru,
peluk-pelukan ya memang itu bagian dari strategi. Kalau untuk orang awam mungkin penilaiannya seperti itu, tapi kalau untuk atlet yang kita cinta yang MMA, mereka akan paham karena mereka tahu tekniknya. Nah, kalau orang abang kan nggak tahu. Kalau penonton mah kan gitu ya. Ini orang awam nih nggak tahu nih, teknik apa yang kita keluarin semua akan biasa aja. Tapi kalau kita yang ngerti tekniknya, dia ngelakukan satu teknik yang luar biasa, pasti nontonnya bagus. Wah, udah kok bisa gitu, gitu. Tapi kalau yang orang awam yang nggak ngerti apa yang sih kita gitu ya? iya gitu. Cuma bergumul-gumul doang gitu ya. Sama lah waktu saya pertama kali ke ngapain? Oh, gitu. Nilainya gitu ya. Ngapain itu dilatih gitu? Ngapain gitu. Nggak kelihatan aslinya gitu ya. Aslinya, tapi karena aku mau belajar, aku dalamin apa ilmunya ini asik. Dan rohnya itu kayak dapat gitu. Iya. Dan kepribadian saya juga ya ngikut gitu. Malah meredam ya, bisa gitu. meredam. Iya benar. Jadi saya semenjak itu nggak pernah. Jadi saya ada talenta ini bukan saya buat semena-mena untuk orang lain, bukan. Malah khawatirnya ketika talenta ini dipraktekkan Disalahgunakan. malah khawatirnya malah bahaya, lebih parah orang lainnya. Bahaya. Kita Apalagi bisa mati itu dia. untuk orang awam bahaya banget. Iya. Jadi nggak sembarangan, kerasa banget ini. Benar. Dikira gimana itu, kerasa pisan cuma digini aja kayak nggak ada ngapa-ngapain tapi ya itu latihannya emang ya intens banget ya. Harus konsisten. Ya, Harus konsisten. ya sama mau 4 tahun ya. Mau 4 tahun saya. Jadi setiap hari latihannya. Setiap hari. Gue setiap hari malam Senin, Banyak Rabu, latihan Jumat, dari makan BJJ, ya. Saya makan cuma 2 kali sehari, saya latihan 3 kali. Nah, target berikutnya kan saya pengen tahu, kita juga pengen tahu sih prestasinya apa aja, karena tadi kan cuma 2 kali kalah ya. 2 kali kalah? 2 kali kalah sejak 2021 ya. Pertandingan 2022 seterusnya menang terus ya. Ya. Prestasinya, rekornya apa aja? Oke, pertarungan terakhir saya pecahin rekor banyak Indonesia ini. Saya sebutin satu-satu ya. Iya. Saya sabuk abadi. Ini mah bukan untuk sombong ya, tapi ini adalah sebuah komitmen dan konsistensi Ya, sebenarnya gitu ya. kita bicara bukan karena sombong, kita bicara ini karena data. Iya. Ya kan, kita bisa bicara ini karena realita gitu. Iya. Saya nggak ngomong itu ngada-ngada gitu. Ada jejak digitalnya semua. Saya dapat sabuk abadi. Ini. Ya. Ini tuh dapat sabuk abadi kalau Ini gimana? bukan sabuk abadi. Oh, sabuk bukan. abadinya lagi dicetak. Oh, belum, Ya. karena baru kemarin ya. Ini sabuk gelar saya Oh. yang saya pertahankan. Sabuk abadi itu dapat kalau Mempertahankan sebanyak 3 kali. mempertahankan jelas sebanyak 3 kali. Berarti itu sabuk keempat berarti ya? Ya, Sudah- benar. Itu yang dinamakan sabuk abadi. Oh. Jadi saya champion itu 2023. Dan saya saat ini champion termuda MMA di Indonesia. Oh, termuda Itu, 25. termuda. Saya masih umur 25. Kedua, saya kalahin 2 orang pemegang sabuk abadi 2 orang pemegang sabuk abadi. Oh. yang tak terkalahkan di negeri ini. Saya orang pertama yang ngalahin. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi kita ya. Dari cuman tempat di garasi Iya, ya. Garsi Sakia. Yang lawan-lawan kita yang campnya taraf internasional dunia. Kalau ngeliat videonya, busanya itu busa yang suka di Iya. TKT yang ditempel-tempel. Udah kelupas-kelupas. Itu kalau latihan, kalau hujan kehujanan, kalau panas Panas-kepanasan. kita lucu nih kalau lagi gumul-gumul, petir tetap blur, iya. Gitu. Asli. Makanya kadang ada yang bilang, wah ini mah atlet-atlet putra Gundala, petir. 2 kali mengalahkan yang punya sabuk abadi ya. Sabuk abadi yang tak 2 orang terkalahkan. dua orang berbeda. Heeh. Karena kan yang terakhir kan itu di atas kelas saya. Dia yang turun ke kelas saya. Dia ini sabuk abadi di welterweight. Saya kan kelas ringan, lightweight. Kelas 70 kilo, yang itu kelas 77. 77. Oh. Jadi dia datang ke kelas saya untuk merebut double champion. Oh, pengen Iya. punya itu ya. Ya, pengen double champion. Dan puji Tuhannya saya menang. Saya kalahin tuh yang tak terkalahkan itu. Heeh. Dan saya mengalahkan 3 petarung tangguh dari camp ternama Bali MMA. Oh. Berturut-turut. Yang fasilitasnya kalau ngeliat Ya. di IG-nya fasilitasnya Benar, itu mah taraf dunia itu, Bang. pelatihnya juga banyak orang asingnya itu. Orang asing. Ini mah dalam Saya ada negeri semua ya. satu ada pelatih saya orang asing. Oh. Bule. Bule lokal. Bule lokal. Bule Kajemur. Dan satu yang membuat pencapaian kita ini memang luar biasa, saya pecahin win streak saya sebanyak 8 kali. Tak terkalahkan jalan 4 tahun 5 tahun ini. Oh. Target berikutnya apa nih? Pasti internasional dong. Apa yang paling dekat? Yang paling dekat kita nggak tahu, tapi aku punya mimpi ya, bukan cuma saya, kita Satria Negara Fighting Camp itu punya mimpi ingin bertarung mewakili negara.
Saya mau angkat bendera merah putih Iya. untuk MMA di Indonesia ini gitu. Mantap. Itu mimpi kita. Boleh ceritain pas pertandingan terakhir gimana? Pertandingan terakhir sebenarnya banyak cerita ya, karena sebelum saya tanding itu sebenarnya saya udah cedera di kaki saya kiri kanan. Oh, makanya kemarin kakinya Iya. nggak terlalu maju ya. Iya. Ini cedera karena? Latihan. Oh, karena latihan, Iya, bukan karena latihan. pertandingan? Iya. Latihan. Saya jarang cedera pada saat tarung. Saya banyaknya cederanya pada saat latihan. Latihan. Seminggu lagi ya? Kebayang latihannya kayak gimana? Ya, itu. Latihan lagi cedera. Gitu. Tapi karena saya udah latihan 10 bulan, Mm-mm. 10 bulan saya mempersiapkan pertarungan ini, kalau saya mundur, Mm-mm. kan nggak terbayar capek saya itu Bang. No. 10 bulan itu udah berapa banyak kilo Iya. air, keringat yang darah yang saya tumpahin di situ. Dan Bapak juga bukan main-main support saya, dor-doran kan. Mm-mm. Saya cedera ke rumah sakit, saya cedera dikit-dikit rumah sakit. Oh. Semua udah Support berjuang, banget ya. udah nge-support habis-habisan. Mm. Jadi itu salah satu saya nggak mau mundur karena slogan kita pun di Satria Negara maju terus pantang mundurnya. Jadi udah terbiasa saya untuk maju gitu. Ini bukan halangan buat saya. Dan saya juga respect sama lawan saya toh. Dia juga latihan udah menurunkan berat badannya belasan kilo. Oh, itu asalnya Iya. 77 kan? Jangan karena cedera tai kucing ini saya mundur. Ya udah kita bertaruh aja. Iya. Kalau memang rezeki saya Tuhan udah kasih yang terbaik buat saya. Mm-mm. Dan puji Tuhannya saya bisa selesaikan 3 ronde walaupun banyak kontroversi di pertarungan itu. Oh, mau bahas kontroversinya tuh nggak usah nih. Tergantung Bapak mau itu. Ya boleh juga lah. Apa tuh yang kartu kuning? Ya, kartu Oh. kuning. Jadi kalau menurut pandangan kita sih sebetulnya kan Ronald dapat 2 kartu kuning. Kartu kuning pertama karena dia diving katanya. Disebut Oh. diving karena ada Colok mata. colok mata. Yang keduanya yaitu menendang kemaluan. Oh. Tapi kalau saya lihat yang pertama dulu ya kita bahas pas mencolok mata memang kalau dari sisi ankle itu blind spot lah. Ya. Nah, cuman yang kita titik beratkan di sini kan divingnya nih. Ronald tidak melakukan diving karena kalau diving itu pada saat misalnya ada lawan memukul atau mencolok, mungkin bisa aja memang kena mata karena kan itu glove-nya glove terbuka kan. Oh, nggak ditutup Ya, gitu, nggak bisa kelihatan. aja ada sisi jempol apa. yang masuk nyol ke mata apa segala macam. Dan Ronald memang pada saat itu defense pasif defense-nya ya memang seperti ini gitu. Iya. Beda halnya kalau misalnya ada gestur tubuh Ronald yang minta berhenti, baru itu padahal itu sama baru. apa gitu, diving Sementara gitu Ronald pada saat itu, pada saat kayak gitu diberhentikannya sama wasit, bukan Ronald yang minta. Bukan yang minta itu. Iya, nah di situ loh, kenapa tiba-tiba langsung dikasihkan? Itu yang pertama. Yang keduanya jelas lah pada saat front kick tendangan itu Ronald tuh lurus ke depan dan mengenai ke si paha kanan. Oke. Di sini paha atas kanan inilah. Jadi bukan di kemaluan. Karena ada di replaynya itu menjelas. Kalau di replay itu jelas banget. Ada. Tapi kenapa? Nah, pada saat itu di kartu kuning. Nggak ada VAR ya kalau gitu mah ya? Iya begitu. Sebetulnya udah ada itu ada replaynya gitu diliatin. Nah, pada saat itu si atlet tersebut dia membalikan badan dan langsung gitu. Kalau kartu kuning tuh kerugiannya apa? Apakah Jadi, dipotong iya, apa gitu? jadi dipotong poin 15 poin kalau nggak salah Nal, ya. Ya, 15 poin setiap kartu. poin setiap kartu. Jadi ronde 2 itu yang mata dikurangi 15 poin. Notabene udah dia kalah lah secara poin. Terus di ronde ketiga yang tendang kemaluan itu dipotong lagi. Berarti kan kalah juga gitu. Terus dari sisi pemotongan bonus bayaran juga dipotong juga. Ya beberapa persen. Oh, gitu. Lumayan ya. Makanya satu-satunya biar itu ya harus KO. Ya, gitu. harus finish. Makanya saya bilang, Nal, lu kalau mau menang, but. itu suasana udah tegang banget. Saya takut juga pada supporter, abang tahu supporter kita itu nggak pernah dikit. Selama saya main di Bandung, bawa Satria Negara, supporter itu nggak pernah dikit. Kalian bisa saksikan supporter kita itu gimana banyaknya. Saya takutnya buyar gitu. Pecah gitu, ngautinnya gitu ya. Meledak. Saya takutnya itu aja. Untuk mencegah itu sebenarnya, karena kalau nanti dikalahkan secara poin kan, ini rame ya. Cuman bisa lihat videonya pada saat saya lihat wasit megang tangan saya, loh kok kenapa saya dipegang lagi nih? Terus saya fokus ke tangannya, dia gorok kantongnya, di kartu lagi nih kan gitu. Terus saya nggak lihat
lawan saya tapi lihatnya ke belakang gini. Gimana ini gitu. Akhirnya Bapak marah-marah itu. Ya, Iya, adrenalin kan ya. lagi tinggi marah-marah. kan, adrenalin. Bapak bilangnya gini, Ronald, kau bunuh dia sekarang. Kalau biar kita selesaikan katanya. Kalau mau selesai, kau bunuh dia sekarang katanya gitu. Ya udah, begitu bunyi bel lagi, udah nggak ada gigi mundur. Saya langsung hantam, tak 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 tak. Beres, sudah selesai. Akhirnya menang ya kau ya. Para corner saya ini yang udah memang warawiri, Udah siap-siap ini. nggak perhatikan saya, udah perhatikan itu jaring kalau bisa sobek itu sobek. Katanya gitu. Aduh. Itu memang luapan adrenalin kan ya. Iya. Wah, suasana tuh lagi tegang kayak gitu. Tapi satu sisi ya kita bentuk dengan, soalnya saya tuh ngasih pelajaran ke semua atlet saya. Kan motonya Satria Negara itu salah satunya adalah kesatria jiwa utama. Kita mau menang, mau kalah ya harus berjiwa kesatria gitu kan. Jadi ya nggak mungkin saya harus, nah udah pura-pura aja lu kayak gitu. Nggak mau juga saya seperti kayak begitu. Saya percaya sama itu dan kita terima walaupun itu kita terima gitu, walaupun dongkol gitu. Nggak punya alasan. Oh iya, ya udahlah kita terima. Juga. Tapi ternyata ya alhamdulillah diberikan rezeki. Bisa dibalikin semuanya Intinya, gitu kan. orang yang dijolimi, orang yang dicurangin itu ya, dilindungi lah ya. Dilindungi ya. Doanya Ada jalannya ya. Doa-doanya cepat diterima. Jalur langit ya. Jalur langit. Pertandingan terdekat kapan? Belum sih, belum ada. Terdekat ya paling Porprov mungkin kalau memang itu November kan. Kalau yang Tapi tadi kickboxing. untuk ngejar yang internasional. Kalau internasional mungkin kita masih menunggu. Karena kan internasional itu banyak federasinya, Kang. Jadi ada Banyak promotornya. promotor, ada UFC, ada PFL, ada Brave, ada One Champion. Bahkan di Cina juga ada JCK dan lain-lain. Jadi banyak. Jadi mungkin ya mudah-mudahan lah. Siapa tahu rezekinya. Pengennya sih kayak UFC ya, gitu. Karena itu yang paling Puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Tapi ya, saya bilang juga mimpi boleh setinggi mungkin kan, kayak gitu. Cuman ya kita mah step by step lah, gitu. Lebih baik, biar mateng. Sponsornya siapa sih, Kang? Sponsornya ada PT Agung Satria. Nggak ada. Oh gitu? Makanya jika ada yang mau sponsori di bawah ini ya. Ini udah berprestasi ini tuh. Prestasinya Alhamdulillah sejibun kan. gitu ya. Ya mungkin udah passion saya mungkin ya. Udah saya memang Pribadi berarti ya? Nah pribadi. itu makanya kalau saya cedera saya yang nggak enak. Coba ditanya, cedera itu emang ada yang Berapa? kita mau gitu. Maksudnya cedera itu ada sih yang mau gitu. Nggak Nggak ada ada ya. yang mau cedera. Saya cedera itu bisa jangkanya dekat-dekat. Itu kan duit semua. Iya. Ya, kalau nggak bapak siapa lagi? Saya nggak mungkin minta ke orang tua juga kan. Saya cedera, semua yang tanggung bapak. Makanya saya kadang, aduh, janganlah cedera gitu, janganlah cedera gitu. ya Kemarin juga cedera ya pas bertanding ya? cedera. Saya 3 kali ke rumah sakit tuh. Harusnya nggak boleh tanding nggak tuh? Dokternya sampai angkat kepala. Bok Wah, jidat. dengan durasi ke pertandingan 7 hari, 6 hari, gimana nih baru kenanya ini 3 hari yang lalu. Ya, akhirnya kita diramu dengan bikin strategi lah, dengan strategi caranya boxing MMA aja, main safety gitu. Tapi pas ronde-ronde akhir baru keluar, dia Ya, nggak ada dipakai tendang istilah aja lagi lah, udah emosi yang belakang. Tendang aja patah-patah lah itu terakhir lah itu. Yang penting selesaikan dulu pertarungan ini. Gitu. Alhamdulillah menang, dapat Iya. sabuk abadi gitu ya, prestasi yang tinggi. Sekarang mau menjajal ke tingkat internasional. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Agung, Kang, Impian kita semua. Bang Ronald. Nah, Bang Ronald mungkin ada tips atau mungkin bagi mereka yang mulai menjajaki untuk menjadi atlet tarung gini, apa tuh kuncinya, tipsnya tuh? Untuk teman-teman PR sebenarnya sih buat kaum muda cintai dulu. Kalau dia nggak cinta olahraga mau dipaksa juga nggak akan bisa. Sama nih kalau kita mau belajar gitar. Kalau saya nggak sayangi cintai gitar ini saya nggak akan tahu kuncinya. Ya kan? Ya. Ya, saya kan memang dari kecilnya memang udah cinta dari jangan mau didorong-dorong lah. Ya kan pada dasarnya orang yang nggak suka olahraga kita paksa olahraga dia mau nggak? Ya kan? Tapi kalau orang yang suka olahraga pasti dia tahu. Contoh hal positifnya saya nggak ngerokok. Saya nggak pernah mabuk. Padahal saya di kampung jual rokok sama jual tuak. Coba pikirin tuh. Iya. Saya pernah ada saya nggak terpengaruh dengan hal itu. Karena apa? Bener ya, saya saksinya itu. Saya nggak pernah dia rokok minum itu nggak baik buat tubuh saya.
Karena saya Kerasa banget ya kalau karena saya seorang atlet. olahragawan, ya. Jadi buat kaum muda, ya kamu harus fokus gitu. Kamu mau kemana? Kunci satu targetnya, mau apa nih? Jangan bercabang-cabang. Karena saya pun begitu. Saya putuskan untuk menjadi atlet. Saya menjalani hidup atlet ini bukan main-main. Iya. Saya basah-basahan di sini. Semua aku lakuin untuk jalan ini gitu. Iya. Mudah-mudahan jalannya dipermudah, diperlancar, menjadi masuk di jenjang internasional. Role modelnya siapa sih kalau petarung MMA? UFC, UFC. Cama. Alex Fuatan Pereira. Itu motivasi saya. Sama, saya termotivasi dia itu bukan karena dia prestasinya, tapi dari Luar biasa ya. karakternya, dari kehidupannya saya mencontoh Dari dia. tambal ban dulu dia. Oh. Dia itu pemabuk berat di umurnya 24 tahun. Oh gitu. Iya, saya terinspirasi dari dia. Bahwasanya usia telat itu bukan patokan dia telat kan gitu. Paham nggak sih? Iya, asal ada kemauan Iya, tadi. asal kemauan. Makanya saya gigi nih ya karena dari situ. Dia umurnya sekarang 37. Tapi dia udah juara dunia gelar 2 kali. Gelar double champion. Ini dia mau ngambil triple. Mau tanding nanti dia Juni. Oh, udah 37. Bagi seorang atlet kalau 37 emang udah nggak terlalu ini gitu. Enggak gimana ini? Saya 48 masih tanding. Iya. Makanya saya Bukan percaya. halangan berarti ya Iya, usia Pak ya. termasuk Bapak ini juga yang menampar saya secara tidak langsung 48 masih saya kalah 48-nya gitu kan. Saya 25, 48 Setengahnya lah ya. Bang, Bapak ini latihan jam 5 pagi, saya masih tidur, Bang. Tiap hari. Oh gitu. Tiap hari. Saya masih bobo, Bapak jam 5 pagi udah hidupin speaker, udah lengkap outfitnya latihan gitu. Umur 48. Jadi apa ini yang 25 ini ya gitu. Jadi untungnya Bapak ini memotivasi semua anak-anak. Memberi contoh ya. Ya, Contoh. contoh jangan mau kalah nih sama orang tua gitu. Betul. Umur itu hanyalah angka katanya betul terus. ya. Benar Ternyata juga. betul ya. Masih cari tanding. Masih tanding. Oh, Juara masih tanding? internasional juga Gitu. Saya kemarin baru juara di Malaysia. ADCC. Grappling Apa itu? ADCC, grappling Brazilian Jiu-Jitsu. Kerenan Gitu. Bapak, saya masih nasional lawannya dari Spanyol, dari inilah Brazil lah semua. Lawannya Kanada ya, internasional. terakhir yang lain Kanada. Bukan ini ya, bukan Lokal. Kang Agung, ada yang mau disampaikan nih? Bagi khususnya yang atlet ataupun yang mereka mau masuk ke dunia atlet seperti Bang Ronald, ataupun yang mereka yang pengen hanya punya kemampuan bela diri aja lah gitu, Ya. untuk sehari-hari. Jadi Self-defense. mungkin saya juga selalu menerapkan ini ke anak-anak saya ya. Kebetulan ya alhamdulillah saya punya 7 anak. Dan ada 3 yang meneruskan, ada yang di kickboxing, yang perempuan, yang Karate. di gulat, di laki-laki, yang karate di perempuan. Saya selalu menerapkan ini kepada anak saya. Kamu di zaman sekarang kalau hidup tidak punya keahlian, habis. Entah itu keahlian mau seni, mau keahlian akademik, mau olahraga, atau apapun lah, komputer dan lain-lain. Kalau kamu mau menjalaninya ya harus fokus, tadi kata Kak Ronald. Ya alhamdulillah, kalau kebetulan karena saya memang mempunyai wadah di seni combat bela diri, jadi alhamdulillah ternyata olahraga sekarang ini bisa kok untuk bisa membackup kehidupan lah. Ya contohnya anak saya ternyata dari karate, dia termasuk PPLPD kan lumayan buat jajannya ada dari Dispora, dari yang gulat sama atlet PPLPD. Terus yang perempuan pelacap kickboxing, alhamdulillah ada Tupres dari Kota Bandung, juga dari KONI. Kan itu udah lumayan ya, sudah meringankan. Bisa menghidupi. Dan sekarang event-event combat itu olahraga banyak banget, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu tuh susah mau cari apa. Sekarang mau apa-apa gampang. Setiap minggu ada pertandingan. Itu bisa dijadikan sebagai uji kita kan. Ya tapi akhirnya ya balik lagi itu kepada diri kita. Jadi ya harus mencintai kehidupan kita, harus passion. Jadi nggak bisa hanya buat konten-kontenan doang. Gitu konten-konten aja. Karena dunia bela diri itu adalah dunia yang sangat prihatin. Dia kalau prihatin banget. Prihatinnya apa coba? Fisiknya harus dijaga. Nanti pas tanding pukul-pukulan. Kalau kita nggak mukul, kita yang dipukul. Kita mau mukul nggak ada fisiknya, habis juga kita. Ini prihatin kan? Aduh, bojong kayak begitu. Keras dunianya, Dunia keras banget. Jadi teman-teman PR yang memang sudah mencintai dan sudah ada, nggak lakukan apapun. Gitu. Combat tuh banyak kan? Gitu. Itu sih. Terima kasih Bang Ronald, Kang Agung Sami-sami. atas waktunya. Kita banyak inspirasi perjalanan hidup keduanya nih yang udah
hampir 48, ini masih bisa juga ke yang 48, malah dari jam 5 ya udah bangun, subuh. Kalau subuh mah saya masih tidur mah itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Motivasi. bagi Sobat PR untuk memulai hal yang baik apapun itu. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.